Kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan, bagaimana kebenaran firman Tuhan boleh meluputkan kita dari permasalahan yang sedang terjadi. Begitu, bagi saudara yang tidak bisa hadir ke gereja untuk minggu-minggu ke depannya, kami mengajak untuk menonton video ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bahkan Anda juga harus bisa share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali bersama saya Budiono Simbolon. Hari ini kita kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara yang ada di rumah bahkan yang menyaksikan video ini, silakan buka Alkitab kita dalam Yehezkiel pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Kita membaca firman Tuhan ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perikop ini firman Tuhan, bahkan Tuhan mengingatkan melalui Nabi Yehezkiel, mau ingatkan kepada bangsa Israel waktu itu. Ketika bangsa Israel berubah setia di hadapan Tuhan. Ketika bangsa Israel itu membangun berhala-berhala di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kekristenan masa kini, banyak orang Kristen yang merasa dia datang kepada Tuhan, dia sudah melakukan hal yang benar. Tapi tahukah saudara, mungkin berhalamu tidak ada di dalam rumah ibadahmu. Tapi sering sekali dalam orang Kristen, berhalamu ada di dalam hatimu sendiri. Saudara, mungkin itu hartamu yang menjadi berhala dalam hidupmu. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, atau mungkin sesuatu yang sangat kamu kagumi dalam hidup ini, kamu jadikan menjadi berhala dalam hidupmu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ingatkan melalui Nabi Yehezkiel, ketika orang Israel, ketika negeri itu berubah setia di hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan, membangun berhala mereka di dalam keluarga mereka. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-13, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku akan mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan mereka. Saudara, firman Tuhan bilang saat satu negeri berubah setia terhadapku, aku akan mengacungkan tanganku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Yehezkiel pasal ke-14 ini ada 4 hukuman berat yang Tuhan berikan kepada bangsa itu, yang Tuhan tumpahkan kepada bangsa itu. Tahukah saudara, yang pertama Tuhan katakan, aku akan mengacungkan tanganku dan aku akan memusnahkan persediaan makanan mereka dan aku akan mendatangkan kelaparan atas mereka. Itu hal pertama yang Tuhan lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita lihat kehidupan orang-orang Kristen, kita lihat kehidupan bangsa kita. Apa yang sedang terjadi di zaman sekarang ini? Apa yang sedang terjadi di masa sekarang ini? Saudara, saya tidak katakan mungkin Tuhan marah dengan bangsa kita. Mungkin Tuhan sedang mengacungkan tangannya atas bangsa kita. Tapi saudara, mari lihat apa yang terjadi di bangsa ini, ya. Sekarang dengan viralnya fenomena dengan virus COVID-19 yang begitu menggoncang dunia, menggoncang kehidupan bangsa kita, bahkan menggoncang iman kita sekalipun. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, aku mengacungkan tanganku ketika orang berubah setia terhadapku. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahkan setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan catat seperti ini. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Firman Tuhan mencatat di zaman yang begitu merosot ini, di zaman yang begitu berkecamuk ini, Tuhan berkata, sekalipun Daniel, sekalipun Ayub, bahkan sekalipun Nuh ada di tengah bangsa itu, firman Tuhan bilang, aku tetap akan mengacungkan tanganku atas bangsa itu. Mereka hanya akan menyelamatkan nyawanya sendiri.
Saudara, kita kembali ke belajar kebenaran firman Tuhan. Nuh di zamannya hanya diselamatkan satu dari sezamannya. Ayub juga diselamatkan Tuhan, satu dari keluarganya. Daniel diselamatkan ketika dia tidak mau menyembah Nebukadnezar. Apa yang firman Tuhan lihat daripada ketiga tokoh ini? Apa yang Yesus mau lihat daripada Nuh, Daniel, dan Ayub? Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-14 tadi, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya mereka sendiri karena kebenaran mereka. Karena kebenaran mereka. Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu yang Tuhan lihat dari ketiga tokoh itu, yaitu kebenaran. Yesus mau lihat setiap kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan mau lihat kita hidup benar. Sama seperti Ayub, dia hidup benar. Dia selalu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dia takut anak-anaknya sudah berdosa. Setiap sore dia persembahkan persembahan kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan Daniel. Dia selalu datang berdoa kepada Tuhan. Sekalipun orang melarang untuk berdoa, dia tetap datang berdoa kepada Tuhan. Nuh, dia taat kepada Tuhan. Tuhan katakan, kamu bangun bahtera di atas gunung itu. Karena ketaatannya, dia bangun bahtera itu. Tuhan perhitungkan itu semua sebagai kebenaran. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca mulai daripada ayat yang ke-12 dalam Yehezkiel pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Saudara, 4 hukuman yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang berubah setia. Firman Tuhan tadi katakan, yang pertama yang aku akan lakukan ketika aku mengacungkan tanganku adalah aku akan mendatangkan kelaparan atas bangsa itu. Aku akan menghabiskan persediaan makanan mereka. Dan yang kedua yang firman Tuhan katakan di ayat yang ke-15, atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memusnahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi. Hal kedua yang Tuhan bisa kerjakan bagi bangsa yang berubah setia terhadap dia adalah dia melepaskan binatang-binatang buas di kota itu, yang sehingga membuat kota itu menjadi sunyi sepi. Hal yang ketiga yang firman Tuhan katakan adalah di ayat yang ke-17, atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, lalu aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Hal ketiga yang Tuhan bisa lakukan adalah dia perintahkan pedangnya untuk memunahkan manusia, memunahkan binatang yang berubah setia terhadap Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal keempat yang Yesus lakukan adalah, atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Keempat hal ini jangan sampai itu terjadi atas bangsa kita. Keempat hal ini jangan sampai itu terjadi atas keluarga kita. Yesus berkata, sekalipun Daniel, Ayub, dan Nuh ada di tengah bangsa itu, aku tetap akan mengacungkan tanganku. Mereka hanya akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Yang Tuhan lihat, saya akan tekankan sekali lagi, yang Tuhan lihat dari ketiga tokoh itu adalah kebenaran. Kebenaran. Hari ini, apakah hidupmu benar di hadapan Tuhan? Saudara, di tengah fenomenal maraknya tentang virus COVID-19 yang begitu menggoncang iman kita, saudara, jangan terlalu takut, jangan terlalu panik. Bukan karena ketakutan engkau semakin aman, atau engkau mengurung diri, engkau merasa engkau aman dari dunia ini, engkau aman dari tekanan dunia ini. Engkau harus tahu dalam hidup engkau ada di tangan siapa, engkau ada di dalam pemeliharaan siapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, engkau hanya perlu hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau hanya perlu ikuti setiap aturannya Tuhan. Saya teringat dengan tokoh Alkitab, Hizkia, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, yang saya lihat dari hidupnya Hizkia adalah ketika Nabi Yesaya bin Amos datang kepada Hizkia. Hizkia adalah seorang raja yang sangat terkenal, yang sangat dipimpin Tuhan. Tapi
Tuhan berkata, Yesaya, kamu ingatkan Hizkia supaya dia menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya. Karena dia akan mati oleh karena penyakitnya. Saudara bayangkan bagaimana seorang raja punya penyakit yang sangat parah. Punya penyakit bara, kata firman Tuhan. Firman Tuhan mencatat hal itu. Tapi ketika Nabi Yesaya sampaikan itu kepada Raja Hizkia, engkau akan mati. Apa yang dilakukan Hizkia? Dalam 2 Raja-Raja, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, ketika Yesaya sampaikan hal itu, Hizkia memalingkan mukanya ke dinding, lalu dia berkata, Tuhan, ingatlah kalau aku hidup benar di hadapan Tuhan, kalau aku mengikuti perintah-perintah Tuhan. Lalu dia menangis dan berseru kepada Tuhan. Saya mau katakan hari ini, Hizkia dia ingatkan Tuhan tentang hidupnya yang benar. Dia ingatkan Tuhan tentang bagaimana cara dia berjalan di dalam jalannya Tuhan. Hari ini di zaman sekarang ini, tanyakan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau berdoa kepada Tuhan, hal apa yang mau kau tawarkan di hadapan Tuhan? Hal apa yang saudara bisa tawarkan? Tuhan, ingatlah ini. Atau Tuhan, ingatlah keluargaku hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya engkau alami apa yang Hizkia alami. Ketika dia menangis dan berseru kepada Tuhan. Yesaya belum keluar dari pelataran itu. Tuhan berfirman kepada Yesaya bin Amos. Yesaya, kamu balik. Kamu katakan kepada Hizkia, sakitmu akan disembuhkan dalam 3 hari ke depan. Umurmu diperpanjang oleh Tuhan. Saudara lihat apa yang terjadi di sini. Kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, kalau engkau punya sesuatu yang bisa kamu tawarkan kepada Tuhan, yang kamu katakan, Tuhan, aku hidup benar di hadapanmu. Lihat, Tuhan bisa berbalik dan memulihkan keadaanmu. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini, zaman semakin jahat. Jangan bermimpi zaman ini semakin baik. Saudara berdoa pun untuk keselamatan dunia ini, keselamatan bumi ini. Tapi firman Tuhan bilang kalau zaman memang akan semakin jahat. Ya, di akhir-akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, ya, kamu akan mendengar deru perang di mana-mana. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Penyakit akan kamu dengar, penyakit-penyakit yang aneh-aneh menurut pendengaranmu. Tapi firman Tuhanku bilang, hari ini, tahun ini, waktu ini adalah waktu di mana kita orang-orang Kristen, di mana kita gereja-gerejanya Tuhan, di mana saya dan saudara sama-sama berbalik datang kepada Tuhan, mengoyakkan hatimu di hadapan Tuhan. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, ketika umat Israel mendengar hal itu, mendengar nubuatan itu, Tuhan mau tunggu umat itu datang kepada Tuhan. Mereka tidak hanya mengoyakkan pakaian saja, tapi harus mengoyakkan hatinya. Mereka harus datang berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Yoel mencatat dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-16, siapa tahu Tuhan menyesal dan berbalik hatinya. Siapa tahu mungkin Tuhan akan berbalik hatinya. Melihat bangsa kita, keadaan bangsa kita hari ini, Tuhan mau lihat di mana gereja-gerejanya bisa bersatu. Di mana saya dan saudara, orang-orang Kristen, dimanapun saudara, kita bersatu hati, mengoyakkan hati kita, menangis di hadapan Tuhan, meminta pengampunan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni bangsa kami, Tuhan ampuni negeri kami, atau Tuhan kasihani bangsa kami, supaya bangsa kita mengalami lawatan yang daripada Tuhan, supaya negeri kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Saya bersyukur, bahkan saya mengapresiasi setiap dokter-dokter, setiap tim medis, atau setiap orang yang berperan dalam menangani pencegahan virus corona saat ini yang sangat viral di negeri kita. Tapi saya mau berkata, apapun itu, apapun yang boleh mereka lakukan, itu tetap dalam izinnya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu boleh terjadi, artinya Tuhan kasih kesempatan untuk saya dan saudara. Tuhan kasih kesempatan untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Saudara, di minggu-minggu ini, bahkan kita mungkin sulit untuk mendapatkan tempat untuk beribadah.
sebagai jemaat, sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan, kita memang harus patuh akan pemerintah. Tapi dimanapun saudara yang menyaksikan video live streaming ini, atau video ini nanti dibagikan di mana saja, satu hal firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada setiap kita yang ada di rumah. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Bangsa Israel berkata mereka menangis, berpuasa, mengoyakkan hatinya di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Orang Kristen jangan sombong. Saudara, sering kita bernyanyi, Tuhan, selama aku hidup, aku mau hidup hanya untuk Tuhan. Hatiku akan terus menyembah Tuhan. Mataku hanya tertuju kepada Tuhan. Tapi nyanyi itu sering sekali hanya muncul ketika engkau dapat masalah. Engkau ada dalam tekanan. Saat engkau dalam kemewahan, saat engkau dalam keadaan baik-baik saja, engkau melupakan Tuhan. Engkau tidak ingat Tuhan bagaimana menolong hidupmu. Engkau tidak ingat Tuhan bagaimana Tuhan angkat engkau dari level yang paling rendah kepada level yang paling tinggi hari ini, di mana engkau nyaman di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-55 berkata seperti ini. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Tuhan kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, manusia sering sekali meninggalkan Tuhan. Manusia sering sekali menjadikan Tuhan hanya tempat pelarian. Tapi firman Tuhan dalam Yesaya berkata, carilah Tuhan selagi dia dekat. Carilah Tuhan selagi dia berkenan ditemui. Saya percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan kasih kesempatan untuk gereja-gerejanya. Tuhan kasih kesempatan untuk bangsa kita, untuk mencari Tuhan. Orang-orang yang fasik, berbaliklah dari jalanmu. Engkau yang menyombongkan diri hari ini, berbaliklah dari jalanmu. Datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berlimpah pengampunannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa saya tekankan hal ini? Kenapa saya ingatkan saudara tentang firman Tuhan dalam Yehezkiel itu? Tuhan tidak mau umatnya binasa dalam kesombongan. Tuhan tidak mau bangsanya binasa dalam berhala-berhala yang engkau bangun dalam hatimu. Apapun berhala yang ada dalam hatimu hari ini, itu tidak membuat engkau mendapatkan damai sejahteranya Tuhan. Malah itu akan membuat engkau sedang mematangkan bencana dalam dirimu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melihat yang terjadi di bangsa kita ini, yang sangat marak hari ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahkan setiap pendengar yang ada di rumah, sekali lagi saya tekankan, saya tidak mengatakan bahwa virus ini adalah mungkin hukuman dari Tuhan. Saya nggak katakan itu. Mungkin saja memang itu buatan manusia. Mungkin itu saja bisa pekerjaan oknum-oknum yang tidak senang dengan bangsa kita ini. Tapi saya berdoa, bahkan saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Datang kepada Tuhan. Mengerti waktunya Tuhan. Mungkin ini waktunya Tuhan. Daud berkata dalam Mazmurnya, Tuhan, ajar aku untuk menghitung hari-hariku sedemikian rupa, supaya aku beroleh hati yang bijaksana di dalam Tuhan. Hari ini, lihat apa yang terjadi di bangsa kita. Lihat apa yang terjadi dalam keluarga kita. Dokter tidak selamanya bisa menjamin hidupmu. Pendeta sekalipun tidak bisa menjamin keselamatanmu. Polisi, tentara tidak akan bisa menjamin ketenangan hidupmu. Datang kepada Yesus. Dia sumber ketenangan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tutup kebenaran firman Tuhan ini dengan satu ayat dalam Alkitab kita, yang saya percaya ayat ini adalah ayat yang sangat sering kita dengar. Dalam Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar
dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Firman Tuhan berkata, janganlah rusakkan anggur dan minyak itu. Apa yang firman Tuhan maksud di sini? Yesus mau ingatkan kepada setiap kita. Firman Tuhan mau ingatkan kepada kita. Minyak bicara tentang pengurapan Tuhan. Ketika engkau ada pengurapan Tuhan, engkau akan luput dari masalah itu. Engkau akan luput dari hukuman Tuhan itu. Engkau akan luput dari apapun yang menimpa bangsa ini. Yang kedua, anggur. Anggur bicara tentang darahnya Yesus. Anggur bicara bagaimana engkau disucikan, bahkan ditutup bungkus oleh darahnya Yesus. Makanya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perbuatlah ini, perjamuan kudus itu. Bicara setiap kali orang Kristen mengingat tentang kematian Tuhan. Setiap kali orang Kristen mengingat bagaimana Yesus mati untuk saya dan saudara. Dia mati untuk setiap penyakitmu. Dia mati untuk setiap masalahmu. Yesus bilang, jangan rusak minyak dan anggur itu. Saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai tubuhnya Tuhan, jangan sampai engkau lepas daripada pengurapan Tuhan. Jangan sampai engkau lepas dari anggurnya Tuhan, darahnya Tuhan itu. Saudara, Yehezkiel tadi berkata dalam Yehezkiel pasal 14, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Saya tutup dengan ayat 22 tadi. Tetapi sungguh akan tinggal di sana orang yang luput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Saya berdoa supaya saya dan saudara adalah orang-orang yang tergolong dalam orang-orang yang luput dari setiap masalah-masalah, setiap pencobaan, setiap hukuman-hukuman yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap datang kepada Tuhan. Jangan terlalu khawatir dalam hidupmu, karena kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta dalam jalan hidupmu. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Jangan coba gertak Tuhan dengan hidupmu. Engkau tidak siapa-siapa tanpa Tuhan. Mari sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan video ini, supaya Tuhan lawat mereka, Tuhan lepaskan mereka dari setiap ancaman dunia ini. Tuhan bebaskan, luputkan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Maka dari itu, jika Nuh, Daniel, dan Ayub bisa terluput dengan permasalahan yang mereka hadapi, saya dan saudara pasti bisa terluput dari permasalahan yang sedang terjadi juga saat-saat ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada semua teman-teman yang lain juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.